Bersukacitalah karena Tuhan. Haleluya. Kami bergembira ketika dikatakan tentang kami masuk ke rumah Tuhan. Di sini kami memperoleh janji-Mu. Di sini roh kami disegarkan, mental kami disembuhkan, fisik kami pun ya Tuhan disembuhkan Tuhan. Kami percaya di hadirat Tuhan ada semua yang kami butuhkan. Ajari kami untuk berjalan dalam tuntunan-Mu setiap hari. Beri kami mata yang peka, ya Tuhan Yesus, untuk melihat perkara-perkara Allah, telinga yang dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dan hati yang jernih, bersih untuk mengambil keputusan yang akan menguntungkan kerajaan Tuhan. Segala keputusan hidup yang mendatangkan kebaikan. Kami mau mengenal kehendak-Mu yang sempurna, pakai hamba-Mu untuk membawa iman setiap pendengarnya maju. Berkati your congregation ya Tuhan, murid-murid-Mu di gereja ini. Tuhan Yesus yang melawat mereka. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Haleluya. Bukan hanya di sini, tapi juga yang di overflow semuanya udah penuh di ruang-ruang tambahan. Belum lagi yang streaming. Welcome home to you all. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Katakan kanan kirinya, welcome home. Silakan duduk. Senang kembali di Balikpapan setelah 2 tahun absen dan akhirnya bisa berkunjung ke keluarga kita, yaitu GMS tercinta di Kalimantan. Minggu ini saya 2 kali di Kalimantan bolak-balik, Jakarta, Surabaya, udah berapa kota dalam 1 minggu. Dan kemarin di Palangkaraya dapat sambutan yang begitu hangat dari jemaat, padahal tidak ada rencana ibadah. Dadakan ratusan orang kita ketemuan di gereja. Memang gereja itu bukan gedungnya ya, gereja itu keluarga. Dan sekarang di Balikpapan, so happy istri saya dan juga rombongan dari Surabaya. We are home with you. Dan hari ini kalau nggak kemana-mana, ya di sini aja kita hari ini akan makan kenyang-kenyang firman Tuhan. 5 kali kebaktian. Saya dan Pastor Lani akan berbagi tugas, ya, gembala regional dari Bali. Nah, inilah menu sepanjang hari. Ibadah 1 tadi, saya sudah menyampaikan firman tentang menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Pagi-pagi 8:30. 8:30 ya tadi kita ibadah. Pastor Yudi aja tidurnya hanya 3,5 jam sampai 4 jam. Tapi tetap tidak akan absen di kebaktian karena cinta jemaat. Dan jemaat juga hari ini kita cinta rumah Tuhan. Pagi-pagi mereka datang tadi, udah dapat seminar kepemimpinan. Saya ngomong perkara-perkara yang sangat-sangat menantang. Bagaimana kita harus berubah cara-cara kita yang salah, agar kita menjadi suami yang takut akan Tuhan, papa yang benar-benar berfungsi, ya, ketua direksi, manajer, atau seorang dalam hidupnya yang mau jadi pengaruh yang baik. Di situ saya kasih tips-tips langsung dari satu cerita yang dahsyat, yaitu cerita tentang Nabi Samuel. Nah, saya lanjutkan di ibadah sekarang dengan judul Tuhan izinkan atau Tuhan berkenan. Ini 2 pertanyaan ya, tipis sekali batasnya. Kita jangan langsung terlalu happy kalau ada satu doa kita dikabulkan, apalagi kalau kita ngotot mendoakannya. Tuhan jawab iman, tapi lebih tinggi dari iman itu adalah roh pengenalan akan Tuhan. Kita mesti bisa membedakan. Gini loh, kalau membedakan yang benar dari yang salah, itu baby rohani. Bayi rohani, MSJ 1 lah, My Spiritual Journey 1, udah harus bisa membedakan mana Tuhan, mana setan. Bayi aja loh, bayi, ya bukan yang langsung orok begitu, tapi sudah gede dikit gitu. Masih menyusu aja udah bisa membedakan mana mama, mana bukan. Orang Kristen agak ketinggalan ya, setelah 20 tahun jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, gak bisa membedakan mana kehendak Tuhan. Kita sudah harus, di gereja ini sudah dituntut dari step 1, langkah pertama, merangkak, masih jatuh-jatuh, udah tahu membedakan apa kehendak Tuhan yang baik. Yang membedakan antara bayi rohani dan orang yang dewasa rohani, itu di sini. Bayi rohani bisa membedakan mana benar, mana salah. Hanya orang dewasa lah yang bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang sempurna, mana yang diizinkan. Bahasa Inggrisnya, the permissive will of God. Kehendak Allah sepengizinannya. Itu bukan idenya Tuhan.
Tetapi karena terus-menerus Tuhan dipaksa, Tuhan berkata, ya sudahlah. Tetap ada berkat Tuhan, tapi minimalis. Berkat Tuhan itu selalu datang dengan seperti orang notaris. Seperti di notaris. Dengan term-term, klosal-klosal. Bukan memberatkan, tapi untuk menjaga dia jangan lebih salah. Tapi kehendak Tuhan yang sempurna itu ide Allah. Itu Tuhan berkepentingan. Di dalamnya ada kemuliaannya. Nah, kita harus memilih yang itu. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Memang susah kadang-kadang, tidak selalu ya, susah. Kehendak Tuhan itu banyak yang nggak susah. Tapi sebagian memang susah. Susah pun kau tempuh, karena lebih susah kalau kita tidak menempuhnya. Lebih sulit hidup kita. Dan kita bisa menyulitkan orang lain juga. Saya ajak kita untuk melihat suatu cerita tentang bagaimana bangsa Israel memaksa untuk punya raja. Dan Tuhan akhirnya kabulkan, dan Samuel dipakai Tuhan sebagai pemimpin saat itu. Sebelum Samuel dilengserkan, Samuel angkat raja itu. Dan waktu mengangkatnya, Samuel memperingatkan. Nah, kita akan baca cerita ini dalam Alkitab, yaitu di 1 Samuel pasal 12, ayat 12 sampai 25. Tuhan izinkan atau Tuhan berkenan, kita akan Bible study hari ini. Kita akan lihat sekarang cerita ini, nanti berapa ayat saya baca, lalu saya berhenti, lalu saya jelaskan dulu ya. Ayat 12, tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, ini Samuel lagi ngomong, Nabi Samuel, maka kamu berkata kepadaku, kamu sini bangsa Israel. Tidak, seorang raja harus memerintah kami. Lalu berikutnya, kalimat berikutnya di ayat itu adalah komentarnya Samuel. Padahal loh, gitulah kalau orang Indonesia tambahin lo. Padahal loh, Tuhan itu harusnya cukup. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Samuel tidak personal. Padahal dia yang dilengserkan. Karena Tuhan kan sumber, nggak kelihatan. Dia yang kelihatan. Samuel itu wakilnya Tuhan bagi bangsa Israel untuk puluhan tahun. Dan dia memimpin dengan baik dan benar, bangsa Israel prosper atau makmur. Tidak ada jajahan selama Samuel. Samuel itu dahsyat kepemimpinannya, hanya dia tidak pakai mahkota aja. Dia nggak seperti bangsa-bangsa tetangga di Kanaan situ yang punya raja-raja. Samuel itu nabi, Samuel itu imam, Samuel itu pendeta tulen. Betul-betul gembala, sidang, gembala hatinya. Tapi punya karunia profetik, karunia mujizat. Mereka nggak happy, kurang fun itu, kurang gimana ya, kurang sensasional itu rasanya. Gereja mesti sensasional itu gimana? Ya kalau bisa itu yang kurang keren, kurang apa bahasa sekarang, gokil. Apa itu gokil? Kurang gimana gitu, kurang. Minta raja, minta. Sekali diberitahu janganlah, minta. Akhirnya iya. Sebenarnya Samuel yang diminggirkan. Tetapi Samuel itu nggak keberatan. Dia itu sedih karena Tuhan pada akhirnya yang mereka tolak. You see, kalimat padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu, itu bukan kalimat sakit hati. Itu kalimat pedih karena Tuhan tidak cukup bagi mereka. Segala permasalahan hidup orang Kristen sebenarnya tidak diizinkan Tuhan. Ada masalah hidup yang bukan salahmu. Itu adalah salib yang harus kau tanggung. Itu adalah ujian iman. Tetapi ada pula persoalan-persoalan yang kita buat sendiri. Kenapa persoalan itu ada di hidup kita? Oleh karena motivasi kita salah. Suatu hari dalam hidup kita, Yesus tidak cukup. Segala masalah yang tidak perlu dalam kehidupan orang percaya, itu selalu dimulai dengan bunyi ini, Jesus plus plus. Percayalah, kalau ada tulisan plus plus gitu, Anda harus waspada. Jangan masuk ke tempat refleksiologi, artinya pijat kaki, tapi tulisannya pijat plus plus. Anda harus curiga, itu. Kalau plus plus gitu, itu harus curiga. Oh ini biayanya cuma segini aja plus plus. Tanya dulu plusnya apa. Ya, service charge-nya berapa? Apa dihitung benar, bukan jadi orang pelit. Tapi kita kan harus mempertanggungjawabkan setiap sen dari Tuhan. Apa itu plus-plus? Masalah kita yang tidak perlu, yang bukan dari Tuhan, selalu dimulai dengan Jesus plus-plus. Saya sebut Jesus plus-plus is always the beginning of a troubled life. Bahasa Inggrisnya. Yesus plus-plus selalu adalah permulaan dari kehidupan yang bermasalah.
Hidup punya masalah biasa, kehidupan bermasalah itu tidak biasa. Hidupmu bermasalah kah? Coba cek motivasimu. Mungkinkah suatu hari dulu, sebelum kau buat keputusan-keputusan tersebut, Jesus plus plus ada di hatimu. Padahal loh ya, Tuhan Allahmu itu rajamu. Padahal Tuhan itu cukup bagimu. Tuhan aja memberimu istri, Tuhan memberimu suami, Tuhan memberimu pernikahan yang bagus, Tuhan memberimu anak, Tuhan memberimu ini. Tuhan tuh memberi banyak. Kalau kita pikirkan satu-satu yang Tuhan beri ya, enggak. Saya orang Surabaya jadi enggak bisa, enggak keluar bahasa Surabayanya. Enggak mari-mari. Kalau kita mau hitung satu-satu, count your blessing, name them one by one, you cannot stop counting. Once you start counting, sekali kau hitung, kau tidak akan pernah berhenti berhitung. Coba pikirkan Tuhan tuh beri apa aja dalam hidup kita, coba mikir. Banyak, Paul pakai double L. Banyak banget yang Tuhan berikan ke kita. Tapi suatu hari kita merasa itu pun gak cukup. Loh, kalau kita bilang Yesus itu cukup bagiku, bukan hanya Yesus loh. Yesus dalam Yesus itu Tuhan kasih ini, Tuhan kasih orang tua, gak sempurna tapi Tuhan tetap memberi kita rumah, Tuhan memberi meskipun kontrakan, Tuhan kasih kita baju, meskipun tidak bermerek, Tuhan kasih kita kendaraan sekalipun bukan milik kita, kendaraan milik negara. Angkutan umum namanya. Ada satu titik hati kita tamak dan berkata, Jesus, yang semua Tuhan berikan, plus. Di situ masalah. Saya ingin bedah ya, sebelum kita masuk ke arena, Tuhan izinkan. Tuhan berkenan itu selalu dimulai dari hati. Makanya kebaktian setelah ini saya mau bahas tentang bagaimana memelihara hati yang berkenan padanya. Kalau kita kehilangan itu di ibadah 3 nanti, kita kehilangan segalanya loh. Aset kita paling berharga itu hati yang berkenan pada Allah. Tanpa itu tidak ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tak ada pembelaannya. Hilang itu, hilang semua favor. Itu gak hilang. Kau bisa hilang teman, kembali. Kau bisa hilang semua hartamu, bisa dikembalikan. Kau hilang semua orang-orang di sekelilingmu, Tuhan bisa berimu dunia yang lebih besar dari itu. Kita lihat ayat 14. Lalu sekarang mulai masuk ke term-term notarisnya. Asal saja, kata Samuel, asal saja kamu bangsa Israel takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Ayat 14 ini agak sedikit pesimis kalau saya baca. Padahal Samuel waktu mengutarakannya seperti di notaris, ya kan? Ini gini ya, kalau sampai begini belum dibayar, gini berhak untuk ini dendanya sekian setiap hari, lalu nanti uang dititipkan di sini dulu, nanti sisanya pencairannya atau pelunasan dan sebagainya. Jadi ada klausal-klausalnya. Ini kayak di meja hukum gitu. Samuel berkata begini, ya sudah nggak apa-apa, sekarang Tuhan mulai izinkan. Asal saja ya, dia kasih peringatan. Asal saja kamu tetap takut akan Tuhan loh ya. Kamu tetap beribadah kepadanya loh ya. Hidup ibadahmu kamu jangan goyah. Jangan kamu korting, jangan kamu kurangin. Kamu dengar firman-Nya loh ya. Jangan sampai kita itu tuli. Jangan bebal hati. Dan tidak menentang titah Tuhan. Kamu jangan terus mulai, sekali kamu tentang ya sudah. Tuhan putihkan. Kamu jangan nentang lagi loh ya. Nentang sekali, itu kilaf. Nentang 2 kali itu nantang. Jangan kamu menantang. Baik kamu maupun raja itu langsung Samuel jadi outsider atau orang luar. Baik kamu orang bangsa Israel maupun raja yang memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Saya nggak bisa ngomong gini dengan gampangan, tapi kalau saya ada di crowd itu, kalau hati saya benar, saya pasti langsung berlutut dan berkata, nggak jadi, aku tidak mau deal ini. Karena Tuhan tidak di dalamnya, Samuel tidak di dalamnya. Samuel pun orang luar. Nggak jadi, nggak usah. Saya pasti nangis berkata, kilaf, bapak kilaf, maaf. Saya akan ngomong ke Saul, nggak jadi ya, sorry PHP kamu ya, kamu nggak jadi raja, daripada nanti kamu jadi raja, saya akan bernubuat, kamu nanti toh akan binasa. Pokoknya sesuatu itu kalau memang sudah nggak ada Tuhan dari awal, kau paksakan, bahasa Inggrisnya, it's doomed to fail in the end. Cepat lambat sudah pasti gagal. Kalau kita notarisan, kita tahu akan berbayar, ini bukan penipuan, kita tahu Pak, ujungnya nanti akan ada pelunasan. Tapi kalau sesuatu itu sudah nggak ada Tuhan, kita langsung tahu, sekalipun dinotariskan, ujungnya itu nanti, ini bunuh diri. Habis ini. Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, kau lihat level sudah dibangun sampai level 5, cepat cabut. Karena sia-sialah
di level 101. Bukan Tuhan yang membangunnya. Mulai dengan Jesus plus plus, langkah kedua Tuhan mulai izinkan, harusnya menurut saya langsung retreat, dia harus langsung mundur. Dia berkata, udah cut loss. Langsung putus dirugi, cut loss. Dia akan berkata, oke, nggak usah. Nggak ada tuh, jalan terus tuh. Mereka happy, yes, akhirnya Tuhan izinkan. Mereka itu happy karena Tuhan izinkan. Kita harusnya was-was kalau Tuhan mengizinkannya. Karena Tuhan tidak menghendakinya. Ini orang dewasa saja yang bisa membedakan. Bayi rohani enggak. Jangan makan permen. Gimana anak kecil. Akhirnya mama izinkan, dia senang. Yeay. Mamanya udah siap-siap telepon dokter gigi. Lubang tuh gigi sebentar lagi. Anak kecil tahu. Kalau dia lihat orang anak kecil langsung bahagia. Dia langsung gembira. Karena kanak-kanak diizinkan mama. Orang dewasa yang bisa ngerti kenapa mama melarang. Akankah aku sakit? Wah, itu orang dewasa. Di ayat 14 ini, maju terus, maju tak gentar bangsa Israel. Maju tak gentar tanpa Tuhan bersama mereka. Kalau saya jadi mereka, saya nggak akan sok berani. Berani itu ada batasnya. Berani itu batasnya Tuhan. Kalau Tuhan tidak beserta. Ibadah terakhir nanti, ibadah keempat nanti, jika Tuhan tidak beserta kita, saya akan tunjukkan. Apa aja tanda-tanda kalau orang tidak disertai sama Tuhan. Anda akan mulai lihat beberapa hal mulai low. Bensinnya mulai tipis. Dia jalan terus, ayat 14. Menurut saya harusnya hengkang, harusnya cancel dia. Tapi dia terus ya. Coba Anda lihat ya, Tuhan izinkan ini satu dunia tersendiri. Bukan Tuhan mencelakakan mereka loh. Tuhan tuh nggak begini ya. Tuhan bilang iya, lalu habis itu di terakhirnya Tuhan hukum mereka atau habisi mereka, bukan. Tapi kalau Tuhan itu tidak bilang iya dengan mantap di depan, nanti ujungnya itu tidak usah Tuhan hukum. Anda akan masuk kita akan masuk ke lubang sendiri tanpa ditolong siapa-siapa, tanpa didorong siapa-siapa. Apapun yang tidak ada Tuhan itu tidak ada terang. Tidak ada terang itu selalu dalam gelap. Dan apapun yang gelap atau remang di situ kau dan aku akan tersandung. Kita tidak tahu apa yang menyandung kita. Jadi kita yang harus tahu diri. Kalau Tuhan mengizinkan namun Tuhan tidak berkenan atasnya, janganlah kita teruskan. Nah, ayat 14 ini sebuah kesalahan, makanya muncul ayat 15. Tapi, jika kamu tidak mendengar firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, kata Samuel teruskan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu, dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Ada suatu perkara besar, Samuel memberi mereka satu lagi kasih karunia, tapi kasih karunia yang diselubungi suatu kerusakan yang terjadi. Kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah kerusakan untuk mengusahakan pertobatan. Tapi jangan sampai kita belajar, hanya mau belajar dari Tuhan melalui gada dan rotan. Kita harusnya belajar dari Tuhan itu pertama-tama langsung mempan dengan firman. Kalau orang belajar itu baru bisa ngerti kalau dipukul atau dihajar. Nah, orang itu berarti bebal, seperti keledai. Dia tidak akan mendekat kalau tidak ditarik dengan tali les dan kekang. Nanti sebentar lagi akan ada sesuatu terjadi, sifatnya seolah-olah mujizat, tapi mujizat itu kebalik. Dia bukanlah berkat tapi penghakiman. Tidak semua mujizat itu dalam bentuk positif. Ada hal-hal tertentu yang ajaib. Orang jatuh, bangkrut, itu juga keajaiban. Misalnya kalau ada seorang pengusaha yang tidak mungkin bangkrut. Orang kalau sampai akhirnya itu mengalami malapetaka yang nggak mungkin terjadi atas orang-orang seperti dia, itu sendiri sebuah keajaiban. Tidak semua miracle itu sifatnya membangun. Ada miracle yang sifatnya meruntuhkan. Nabi-nabi di zaman perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru, kita lihat juga Elia misalnya, api turun itu membakar.
Ada collateral damage, ada kerusakan yang harus terjadi demi supaya hati anak kembali kepada Bapa. 450 Nabi Baal itu harus dikorbankan. Ya. Kita mengerti bahwa malapetaka tidak semuanya itu Tuhan izinkan. Tapi Tuhan juga bisa bicara lewat musibah. Kalau kita tidak mempan dengan firman. Makanya itu orang benar selalu akan bergerak kalau Tuhan berfirman kepadanya. Tapi orang bebal tidak mungkin akan bergerak sebelum Tuhan mencambuknya. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, mari kita latih diri kita untuk bisa jadi lemah lembut di hadapan Roh Kudus. Sebelumnya saya tunjukkan ayat 15 di sini. Tuhan kasih peringatan lagi ekstra lewat mulut Samuel. Tapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Allah, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Dengan kata lain, aku izinkan, but do not test my patience. Itulah kira-kira kalimat yang keluar dari mulut Samuel. Tuhan mengizinkan, tapi jangan sekali-kali kau cobai dia. Jangan pernah kau uji kesabarannya. Tuhan kita adalah Allah yang panjang sabar. Tapi jangan coba kau temukan batas kesabarannya. Sebab orang yang menguji dia tidak akan lulus ujian. Orang yang mencobai Tuhan akan justru jatuh dalam pencobaan setan. Do not test your God. Samuel lagi berbicara begitu. Sekarang ayat 16, tinggallah berdiri, mereka disuruh berdiri. Lihatlah perkara besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu itu, ayat 17. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Coba perhatikan ya, musim menuai gandum. Bagi bangsa Israel, musim menuai itu di bulan-bulan tertentu. Hujan awal biasanya terjadi di bulan Oktober, hujan akhir di bulan Maret. Itulah zaman itu. Tapi sekarang di zaman modern udah berubah semua. Sampai sekarang, misalnya di Surabaya, di Jakarta, masih hujan padahal ini sudah April. Nanti malah justru panas-panasnya. Sekarang ini dunia itu terbolak-balik, global warming segala. Tapi zaman dulu itu lebih tetap. Jadi yang pasti, yang namanya setelah hujan akhir bulan Maret itu Josh, gitu ya. Terjadi curahan hujan yang keras-kerasnya. Nanti di bulan-bulan April seperti ini, Mei apalagi itu mulai menuai. Jadi di bulan-bulan April, Mei, Juni seharusnya tidak ada hujan. Antara Maret dan Oktober itu misalnya. Tapi kering-keringnya itu luar biasa seperti California. Di Los Angeles itu di Amerika. Itu kering banget. Lain dengan tempat dulu saya sekolah. Di Vancouver, Kanada, dekat Seattle. Itu kota hujan. Rintik-rintik terus hujan itu gak berhenti sepanjang hari. Kalau bisa sepanjang minggu. Di California sampai kekurangan air. Tolong jangan cuci mobil. Atau nggak usah siram itu rumput, mendingan rumputnya yang gersang daripada manusia tenggorokannya yang kering kerontang. Tiba-tiba di tengah-tengah tidak ada hujan, bukan rintik-rintik, itu kebetulan. Samuel berkata, aku akan tunjukkan kamu. Aku akan minta Tuhan hujani panenmu. Ini kabar baik kan, panen dihujani. Jangan. Hujan itu sebelum panen. Kalau panen dihujani, rusak tuh panennya. Jadi Samuel mengorbankan panen tahunan itu sebagai langkah terakhir menyadarkan bangsa Israel, berkat yang segera kau terima, itu hanya sepengizinannya. Itu bukan kehendaknya. Dirusak tuh panen. Supaya hatinya bertobat. Samuel berdoa, turunlah hujan. Coba lihat ayat 17. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru pada Tuhan supaya ia memberikan guru dan hujan. Bukan hanya hujan, guru. Itu hujannya yang seperti air bah gitu, yang tiba-tiba banjir dari langit. Jos, deras sekali, luar biasa. Gak pernah terjadi kayak gitu di California. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Bulan itu, saya tidak tahu itu bulan apa. April, Mei, Juni kah? Juli kah? Agustus kah? Pokoknya belum ke Oktober. Hujan awal lagi. Ketika mereka menabur benih. Hujan akhir bulan Maret sebelum mereka panen bulan depan. Di tengah-tengah diantaranya paling kering-keringnya. Guruh terjadi. Mau tahu enggak, kejadian di Nuh itu sebenarnya adalah perkara supranatural.
Karena sebelum itu bumi belum hujan. Perairan itu dari bawah. Di atas itu ada tingkap yang belum dibuka. Mungkin zaman itu manusia hidup lebih lama kali ya, saya bukan ilmuwan, tapi saya hanya seorang awam aja yang bisa berimajinasi, merenungkan. Kira-kira apakah mungkin orang dulu juga hidupnya lebih lama karena di atas langit itu ada satu bendungan yang belum Tuhan buka. Mungkinkah ada layer, ada yang namanya lapisan yang di atas bumi di cakrawala itu melindungi kita langsung dari direct exposure atau terekspos langsung oleh sang surya. Gak tahu. Keajaiban hari itu semua orang Israel bakal tahu. Ini gak mungkin hujan hari ini, tapi yang datang adalah guru. Guru itu bukan hujan biasa. Itu kayak air bah, bro, dan panen gak ada satupun yang survive. Semua tanaman mereka, gandum, jelai, semuanya mati di tempat. Samuel berseru. Harusnya kalau di sini gimana? Bangsa Israel harus adakan puasa massal. Ampuni kami Tuhan. Kagak. Tidak. Terus. Luar biasa. Bangsa Israel. Kalau sudah salah hatinya itu ya. Nggak akan mempan. Makanya itu lebih baik kalau mau mempan. Itu sebelum salah. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Yesus. Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua, bukan sebagian, yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sebelum kita salah, karena hati sekali bengkok, udah susah untuk diluruskan lagi. Karena itu saya jaga hati itu dengan segala waspada. Arti kata dengan segala waspada adalah sebelum salah. Sebab sekali salah, kau dan aku sudah tidak bisa jaga hati lagi. Hati sudah di luar kendali. Hati yang akan setir kita autopilot. Dan setan yang biasanya akan menungganginya. Itulah sebabnya banyak hamba Tuhan jatuh, banyak pengerja, banyak pelayan-pelayan. Sekali salah, orangnya jadi beda. Sama sekali seperti kita tidak kenal. Sama sekali seperti tidak pernah kenal kita. Atau sama sekali bahkan tidak pernah kenal Tuhan. Hati itu ya bahaya. Segala waspada itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati hati. Karena hati sekali sakit, Tuhan pun kita nggak mau. Firman yang saya sampaikan begini-begini dalam gereja adalah firman untuk pengembalaan. Jadi firman seperti ini kadang-kadang tongkat, kadang-kadang gada. Saya mau menjaga jemaat ini. Justru makanan-makanan seperti brokoli atau makanan-makanan sayur yang gak enak itu justru yang menyehatkan, membuat orang umur panjang. Firman-firman seperti ini juga perlu untuk bisa selalu selang-seling. Seperti kemarin Jumat Agung saya sampaikan dari Perjanjian Baru. Tentang Yesus menyembuhkan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Tapi hari ini saya mau memberikan peringatan. Supaya kita jalan tetap di jalur yang tepat. Jangan sampai kita keluar menyimpang ke kiri kanan. Karena di depan kita ada tanah Kanaan. Tuhan itu bukan tukang kasih musibah. Tapi saya mau tunjukkan kepada Anda. Tuhan itu juga bicara lewat tanda-tanda kehidupan. Kalau suaranya sudah tidak lagi mempan di hati kita. Makanya kalau kita mau mendengar suara Tuhan itu terbaik adalah lewat firman. Baik itu saat itu pribadi, saat itu bersama. Ataupun waktu kita lagi di gereja. Beda fungsinya firman yang kau dapatkan di kamar tidurmu atau ruang doamu pribadi. Dan juga yang didapatkan di gereja waktu kita berkumpul sama-sama seperti ini. Kita di-charge barengan. Lewat firman. Tapi Tuhan juga bisa bicara lewat pengalaman hidup kita. Dan Tuhan juga bisa bicara lewat orang-orang di sekeliling kita. Makanya kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sama-sama bertumbuh. Besi menajamkan besi, jangan manusia saling menyesatkan. Tuhan bisa berfirman kepada orang-orang di tempat dugem dunia gemerlap. Tapi kalau sampai Tuhan sudah berfirmannya sampai sana, berarti sudah keterlaluan. Tapi firman Tuhan itu kaya diperdengarkan, didengungkan, dan direnungkan di antara umat Tuhan. Makanya itu, duduklah jangan dengan pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Tapi jadilah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, dan duduklah bersama dengan orang-orang yang merenungkan firman seperti di gereja ini. Saya mau anak-anak saya bertumbuh di kalangan orang-orang, di kalangan umat yang merenungkan firman. Karena firman Tuhan bukan sekali-kali atau hanyalah last minute atau sudah sifatnya darurat.
emergency kalau didugem tadi. Ada sih cerita, ada seorang jemaat yang dulunya di tempat gemerlap, dia dapat penglihatan waktu lagi narkoba. Dia lihat saya. Lalu habis itu dia ke gereja. Saya nggak ada di situ ya, saya nggak pernah ke sana. Itu penglihatan, saya nggak ke situ. Saya di gereja, dia lihat saya. Saya di gereja, dia lagi dugem. Karena itu lagi malam ibadahnya, dia di sana ngobat. Dapat lihat. Kalau Tuhan bisa pakai Petrus kepada Cornelius, Tuhan juga bisa pakai orang biasa seperti kami. Akhirnya dia datang ke gereja. Waktu saya kasih altar call, orang itu maju pertama. Bukan hari itu, minggu depannya. Tapi yang kayak gitu itu berarti gawat darurat. Sedangkan di sini, tiap hari, tiap saat, orang-orang saling sharing firman. Firman Tuhan itu kaya, dinyanyikan, dibagikan. Jangan di sana cari firman. Makanya setan tidak mau Anda ke gereja. Karena di situ setan berfirman. Ada cerita-cerita dahsyat seperti itu Tuhan berfirman karena Tuhan daulat. Tapi di sini sudah jadi ekspektasi. Tiap waktu, tiap hari, tiap CG, tiap ibadah. Tuhan berfirman terus. Saya mau anak saya berada di lingkungan gitu. Bukan di lingkungan situ. Tangkap ini ya. Tuhan bisa bicara pasti selalu lewat firman. Dan Tuhan juga bisa pakai orang-orang sekeliling kita. Tuhan juga bisa pakai pengalaman hidup. Terakhir Tuhan bicara lewat apa? Lewat musibah. Kalau sudah sampai sini, itu sudah benar-benar pakai tali les dan kekang. Udah menjadi bagal atau keledai liar, itu sudah pakai cara begitu. Masa Tuhan itu kalau pakai hukuman baru mempan? Masa baru mempan? Jangan sampai kita begitu. Saya sebagai gembalamu, saya gembala sidang, saya tidak ingin melihat satupun jemaat sampai taraf harus digituin sama Tuhan. Saya nggak mau. Kalau bisa saya tahan. Amin. Sadarkah Anda dicintai waktu terima firman ini? Anda dilindungi. Coba katakan kanan kirinya, Anda dicintai loh di sini. Ya, haleluya. Hari itu rusaklah panen. Demi apa? Demi pertobatan Israel. Lalu berserulah Samuel ayat 18 pada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Wow, seluruh bangsa itu takut kepada Tuhan, nomor satu, lalu kepada Samuel. Itulah power of prayer. Kuasa doa. Kenapa kita berdoa Bapak Ibu? Mungkin kita doa nggak dapat apa-apa. Mungkin kita doa waktu baca firman juga kita masih bertanya-tanya. Kita nggak ngerti semua yang kita baca. Tapi paling tidak, the power of prayer, kuasa doa itu adalah menundukkan hati. Orang yang berdoa sungguhan, ya. Karena itu jangan hanya pelayanan, tapi nggak isi. Keluar, tidak ada yang masuk. Makanya saya akan ingatkan, karena nggak mungkin kami itu ada kami ini bukan Roh Kudus, pemimpin rohanimu nggak bisa masuk ke ruang doamu. Saya dorong, saya himbau kepada seluruh volunteer kita, full timer bahkan. Kan gereja kita nggak mungkin bisa kontrol semua orang. Dan nggak bisa pakai hukum Taurat. Kalau Anda nggak berdoa ya nggak ada yang tahu. Atau doa merem kelihatannya tapi tidur. Kalau hati kita itu, kalau kita itu pelayanan terus, tapi kita sudah tidak bangun hidup doa kita dengan benar. Siap-siap jadi monster. Pelayanan mulai kedagingan, sudah tidak punya bahan bakar lagi. Akhirnya apa yang dibakar coba? Namanya burnout itu di sini, dengar ya. Burnout itu tidak mungkin bagi orang yang spiritual. Kalau orang itu spirit filled, tidak bisa burnout. Logikanya begini. Saya tidak sarankan rekomen diet apa-apa, saya bukan dokter soalnya. Saya dengar nih, ada tipe-tipe diet tertentu lewat puasa. Ya, nggak makan, katanya satu titik. Kalau badan itu lapar, dia dan tidak dapat makanan, dia makan sel-sel tubuhmu yang rusak. Oke, sounds good. Satu titik, kita pelayanan, nggak usah pelayanan, jangan salahkan pelayanan dalam gereja, jangan. Kerja terus, nggak pernah doa. Keluarga, rasa tanggung jawab sama keluarganya, nggak pernah doa. Main terus. Baik itu main game atau sama teman-teman, nggak pernah doa. Lihat ya, lama-lama dia akan makan rohmu. Kalau rohmu tidak penuh.
enggak spirit filled. Dia mulai makan rohmu. Di situ akhirnya orang halusinasi atau ilusi. Aku burn out karena ministry. Bukan. Kau burn out karena kau kurang doa. Anda burn out karena Anda tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan lagi. Makanya akhirnya satu titik, dia punya roda berputar, menggiling, bukan lagi dengan oli yang holy, tapi sudah mulai dengan kedagingan. Makanya dalam pelayanan tiba-tiba orang bisa jadi jahat. Dalam ministry bahkan dalam gereja, jangankan dalam dunia kerja. Orang bisa tiba-tiba jadi salah. Itu satu titik Anda lihat, coba diselidiki antara dia nggak doa atau dia doa tapi doanya untuk perkara yang salah. Kau berdoa, tapi kau tidak dapat yang kau doakan. Karena yang kau doakan adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Doamu itu sudah tidak lagi di level Tuhan berkenan. Tapi semua yang Tuhan izinkan. Semua doamu itu seputar dirimu. Aku rasa gini, aku mau begitu. Sudah bukan lagi, Lord, I want to know your will. Aku ingin mengenal kehendakmu. Atau bahkan doa yang lebih superior, not my will, but your will be done. Kehendakku. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saya sendiri, nggak ada orang aman. Namanya orang itu dalam hidup ini harus tiap hari memikul salib, menyangkal diri dan ikut Yesus. Kalau saya nggak berdoa sekarang mungkin karena kerohanian tebal, saya masih bisa tahan 1 minggu. Mungkin saya bisa tahan 1 bulan. Saya kalau udah doa mungkin bisa tahan 1 tahun, bukan berarti saya sakti, bukan. Tapi Anda akan mulai lihat tanda-tanda, mulai ada kedagingan-kedagingan. Karena itu, kalau suamimu berdoa jangan kau ganggu. Kecuali kalau dia doa aja tidak mau kerja. Nah ganggulah dia, kasih Tesalonika, lu nggak kerja, nggak usah makan. Berdoa dan berusaha itu firman di Tesalonika. Usia kerja masih gagah perkasa, suruh istri yang cari uang, cari nafkah. Tobat laki-laki yang seperti itu, kalau mau jadi stay home dad. Dad not supposed to stay home, titik. Saya kasih bahasa Chinese. Laki itu nan. Bahasa Chinese saja ada hikmat Tuhan. Tulisan itu, padahal bukan firman. Tapi bisa diinspirasi entah siapa dulu yang membuat bahasa itu. Dari karakter gambar sawah, Tian, atasnya, bawahnya itu Li. Laki sinonim, sama dengan mencangkul sawah. Mengerjakan ladangnya. Jangan sebut dirimu laki kalau tidak bekerja. Jangan kau kira kita bisa burn out karena apa? Karena satu titik, aktivitas mulai menggerogoti rohmu. Kalau rohmu ompong, tidak berisi. Itulah sebabnya, kalau istri Anda berdoa, biarkan dia. Kecuali kalau Anda mau melihat istrimu jadi monster. Saya kalau nggak doa, dalam hitungan saya akan jadi monster. Dan orang-orang seperti kami, sekali kami mundur, seperti Saul, tidak bisa lagi kembali. Paling bahaya, itu hamba Tuhan kalau jatuh. Karena dia tidak mungkin bisa kembali. Bisa pulih, dipulihkan, ya ada beberapa. Saul sekali jatuh, kesurupan dia. Yudas sekali jatuh, kesurupan dia. Orang-orang seperti kami, tidak bisa mundur. Karena kami telah menimbulkan kerusakan besar terhadap negeri neraka. Tidak mungkin bisa netral. Doakan pemimpin-pemimpin rohanimu, biar mereka berdoa. Izinkan mereka punya waktu untuk mencari wajah Kristus. Untuk merenungkan firman, untuk makan. Supaya jangan sampai rohnya akhirnya kanibal. Saya harap Anda mengerti poin-poin ini. Ini poin-poin yang sangat nyata, karena hari ini saya rasa saya harus membangun kehidupan kepemimpinan jemaat ini. Saya rasa ya, Pastor Yudi, jemaat yang Tuhan percayakan di Kalimantan dan khususnya di Balikpapan ini, banyak akan jadi leader semua. Cara menilai Tuhan itu mau apa sama satu gereja adalah, kalau seorang pengkhotbah itu berdoa sebelum dia sampaikan firman, dia berlutut sebelum dia naik. Lututkan hatinya, sujud hatinya sebelum dia naik mimbar. Kami ini bisa merasakan Tuhan itu setir kemana. Mau tahu Tuhan mau apa dengan gereja itu, firman yang keluar itu sudah di luar kendali kami. Saya nggak tahu ini mau diarahkan kemana, tetap di area berkenan atau izinkan. Tapi Tuhan bawa ke bobot. Ini saya kok rasa
Tuhan itu sudah rasanya nggak sabar, padahal dialah yang maha sabar untuk menjadikan semua Anda pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh berkenan, pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh akan dipakai oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Power of prayer di sini. Kalau kita doa, hati kita itu dikondisikan untuk takut akan Allah. Saya ulang. Alkitab berkata waktu dia berseru, Samuel itu berseru, bukan guru hujannya, sehingga takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan. Itulah hasil doanya. Guru semua itu bonusnya. Sehingga, kata sehingga itu makanya, maka itu. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan. Orang yang berdoa mengkondisikan hatinya untuk takut akan Allah. Orang yang tidak berdoa, kurang berdoa, lama-lama dia kurang takut sama Tuhan. Atau orang kalau kelihatannya berdoa, tapi doanya egois, sama saja tidak berdoa pada akhirnya. Dan akhirnya dia juga tidak akan takut akan Allah. Doa mengkondisikan hatimu untuk takut akan Tuhan. Mengkondisikan, meskipun kita belum terima apa-apa waktu kita doa. Gak tentu doa langsung disambut mujizat. Langsung disamber dengan miracle. Makanya saya senang ketika anak saya yang masih kecil sekarang sudah kuliah, sedang kuliah. Yang lainnya kan sudah lulus semua. Waktu saya lihat dia pelayanan gereja, dia punya kehidupan doa, saya tenang. Karena saya tahu hatinya terkondisi dengan sendirinya untuk takut akan Allah. Mau tahu kita mulai takut gimana? Kalau Anda mulai lihat suamimu tidak berdoa. Be afraid, lady. Because Christ no longer at the center. There's gonna be a woman after this. Kalau istrimu mulai kurang berdoa, hati-hati. Jangan kau happy. Sebentar lagi, terjadi perpecahan rumah tangga entah gimana. Kalau anakmu tidak berdoa, takutlah. Papa mamamu tidak berdoa, good luck. Good luck. Anak nanti harus menjadi penopang rohaninya. Itu sulit bagi anak itu, kasihan anak itu. Semoga besar upahnya di sorga. Tapi dia akan bayar harga. Mau tahu sesuatu itu mulai salah? Lihat dulu kehidupan doa. Something is about to be wrong. Makanya itu, jangan marah kalau semuanya sebelum kita pelayanan itu kita diajak doa dulu. Jangan bolos itu. Ayo doa dulu, oh kenceng doa sebelum PAW. Karena itu mengkondisikan hati kita untuk takut sama Tuhannya. Kita mau apa pelayanan, apa asyir, doa dulu, itu luar biasa. Nanti kalau tiba-tiba ada jemaat, ternyata bukan jemaat kita sih nggak gitu kelakuannya. Masuk, aku pokoknya mau duduk sebelahnya Pastor Yudi. Pastor Yudi nggak cukup untuk di sebelahnya, meskipun enggak. Pastor Yudi sekarang kurus loh. Tapi tetap bundar. Puji Tuhan ya. Wah, nanti kalau kita ketemu orang-orang sulit, kita penuh Roh Kudus untuk menghadapinya. Jemaat juga perlakukan asyir dengan baik ya, karena mereka juga anak Tuhan. Mereka berkorban loh. Mereka lebih layak loh duduk di tempatmu, tapi mereka berdiri. Waktu kita ketemu sama orang sulit, kita penuh Roh Kudus. Kalau kita diajak doa sebelum pelayanan, jangan keberatan. Itu yang benar. Sebelum kita ngambil keputusan, doa dulu. Mesbah keluarga, atau setiap tahun sebelum mulai kerja, kita doa dulu. Saya punya kebiasaan, saya dan keluarga saya, untuk kita mengasingkan diri, berdoa sebelum masuki tahun yang baru. Setahun sekali kita ada doa sama-sama, berdoa. Kalau kita doa dulu sebelum, itu betul. Itu mengkondisikan. Lalu selain itu, lihat ya. Bukan hanya mereka takut kepada Tuhan, tapi mereka takut kepada Samuel. Mereka takut kepada Samuel. Coba katakan takut sama Samuel. Sama Pak Samuel, kita harus semuanya takut. Kepada Samuel, kita takut. Kenapa? Orang yang penuh dengan roh doa adalah orang yang penuh dengan urapan. Kalau dia doanya benar, a man of prayer is to be feared. Is to be revered. A man of prayer is to be revered. Orang yang hidup doanya itu mantap dengan Tuhan, orang itu patut ditakuti. Saya sebenarnya punya satu cerita konyol. Saya ada ketemuan dengan seseorang, urusannya lain, itu urusan apa? Itu long time ago, waktu yang lalu, waktu saya masih di office lama. Lalu habis itu orang yang duduk di depan saya itu lalu gemeter dia. Itu dia punya tuh meja itu sampai saya bilang ada apa? Saya padahal ngomong sesuatu yang lain, itu urusan apa gitu loh, bukan urusan rohani, bukan konseling dia, bukan. Saya mau ngomong sesuatu, ini gini. Minta tolong sama dia. Lalu habis itu saya tanya, kenapa kamu gemeter? Kamu oke, nggak apa-apa?
Dalam hati Parkinson atau apa? Masih muda kok. Enggak. Ko Philip, saya takut kalau ketemu Koko nanti saya akan ketahuan semua dosanya. Nah, malah ketahuan. Jadi saya juga bingung apakah saya diurapi atau karena asumsi dia. Saya nggak tahu. Pokoknya puji Tuhan. Wah, saya bilang, kamu memang ada dosa apa? Lalu dia cerita semuanya. Oke, akhirnya nggak jadi urusan itu. Saya doain dan layani dia dulu. Itu sampai gemeter. Itu meja sampai dipegang meja. Dalam hati saya bilang, kalau kamu nggak gitu juga nggak tentu saya tahu. Saya pelajari sesuatu ya. When I'm full of prayer, power. Saya nggak bisa jelaskan. Power. Nggak tentu performa gimana, Pak. Power! Nggak perlu khotbah teriak-teriak. Nggak perlu Anda suruh-suruh, nggak main perintah-perintah. Nggak perlu pakai politik semuanya. Power will be on your side. Power! God's power. Kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu dia. Karena orang yang dikenan Tuhan itulah yang paling bahaya. Bukan bahaya terhadap Tuhan, bahaya membahayakan dirimu. Bahaya terhadap setan. Kita lihat ayat 19. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel. Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu. Supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Mereka gemeter di depan Samuel. Gemeter. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu. Samuel itu loh, lihat. Orang yang penuh dengan roh doa tidak akan mengintimidasi. Tapi dia selalu menenangkan, jangan takut. Urapannya dahsyat. Tapi kasih adalah sifat. Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Memang kamu sempat salah. Kamu sudah salah. Tapi please jangan berhenti mengikuti Tuhan sekalipun kamu pernah salah. Sekalipun kamu sudah salah. Sekarang kamu tidak perlu salah lagi. Meskipun dalam kesalahanmu. Bingung nggak? Di luar nikah hubungan. Lalu habis itu ada baby di kandungan. Hamil di luar nikah. Ya kamu salah. Tapi sekarang dengan menggugurkan bayi itu lebih salah, membunuh. Ya sudah, sekarang jadilah orang benar dalam kesalahanmu. Oke, pertanyaannya, apa yang harus kau lakukan? Nasi udah jadi bubur, ini udah hamil di luar nikah. Let's sit down and talk. Mari kita duduk dan bicara. Apa solusi terbaik dalam skenario terburuk ini? Itu maksudnya, jangan takut memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Jangan sungkan jadi hamba Tuhan kalau kita beritahu anak sendiri. Salah ya salah, jangan dibungkus. Ya tapi papa ngerti kamu gini, enggak usah pakai papa ngerti. Salah adalah salah. Sebab Tuhan suruh kita hidup dalam kebenaran, artinya kita harus jujur. Bilang hitam, hitam, putih, putih, merah, merah. Jangan merah muda, abu-abu, apa adanya. Samuel tidak kasih bumbu, dia bilang salah, salah. Dia bilang salah. Tapi, ada tapinya. Di sini seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang dikenan Tuhan, kehendak Tuhan itu selalu ajari kita cari solusi berikutnya. Tapi janganlah berhenti ngikuti Tuhan ya. Ini bukan alasan kamu quit. Melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 20 ini powerful untuk kita yang pernah salah, bahkan untuk kita yang akan salah. Jangan salah kalau bisa. Tapi kalau kita sempat salah, ini firman Allah untuk kita, untuk menghibur kita. Ayat 20 itu bunyinya kurang lebih gini. Hei, kata Samuel, Tuhan sebenarnya bicara sama Israel. Kamu salah kan? Ya sudah, kalau hatimu sekarang benar, aku masih bisa menjadikan bejana-bejana ini, bejana yang pecah ini, menjadi sesuatu bejana baru. Kamu salah memang, tapi kalau hatimu sekarang mau benar, aku masih bisa memakai kesalahan ini, bahkan dosamu. Hati-hati kalau saya ngomong gini, bukan berarti surat izin berdosa ya, ayo kita berdosa, toh Tuhan bisa pulihkan kita. Salah. Tapi ini bagi orang yang udah terlanjur dan mau give up, mau menyerah, dengarkan firman Tuhan. Tuhan ngomong gini lewat mulut Samuel di ayat 20. Kalau hatimu benar hari ini, aku masih bisa memakai kesalahanmu bahkan dosamu dan membuatnya menjadi sesuatu. Aku masih bisa memakai kesalahan bahkan dosamu dan menjadikannya sesuatu yang indah. Saya dengar ini saya terharu. Satu, Tuhan kita. Dua, saya lihat Samuel itu teladan. Lihat, orang kalau bicara sama Samuel selalu ada jalan keluar. Bulu patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Orang itu kalau penuh dengan Tuhan,
kita datangi ya. Lain kalau kita datang dengan orang fasik. Kalau kita datang dengan orang benar yang takut akan Tuhan. Orang yang penuh dengan Tuhan. Kita datang itu pasti akan diarahkan ke suatu masa depan, masih ada harapan jikalau belum penuh pengharapan. Ketemu sama Samuel satu terharu karena Tuhan, saya juga terharu karena Samuel. Saya belajar sesuatu dari beliau. Selalu ada solusi ngomong sama orang ini. Selalu ada solusi. Dan dia tidak pernah basa-basi. Buktinya dia bilang salah ya salah. Ya memang kamu salah, tapi di situ solusi. Ketemu sama orang gini selalu ketemu jalan Tuhan. Makanya orang-orang Kristen zaman dulu itu penuh Roh Kudus demikian rupa di Perjanjian Baru, gereja mula-mula, sampai sebelum kita disebut sebagai Kristen di Antioquia, dulu orang Kristen itu disebut the way, sang jalan. Kamu kalau nggak ada jalan, datang sama orang Kristen itu. Orang Kristen terdekat itu loh tetanggamu, selalu kalau kamu didoakan, kamu dapat nasihatnya, selalu kamu bisa lihat jalan di depan. Begini. Itulah orang Kristen sejati. Dan inilah hamba Tuhan sejati. Ngomong sama dia, tidak mungkin Anda dibalut-balut. Tapi ngomong sama dia, selalu akan ketemu solusi. Semoga Anda semua menjadi agen-agen Tuhan kayak begini. Orang Kristen harus begini, bukan jadi batu sandungan. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan, kata Samuel. Yang tidak berguna dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Dipastikan mereka tidak nyembah berhala. Coba katakan dewa kesia-siaan. Sekarang kalau kita sebagai orang Kristen kita tidak menyembah berhala. Tapi masih ada satu berhala yang cukup umum di dunia ini, Kristen atau bukan. Namanya dewa kesia-siaan. Ini idol. Dewa kesia-siaan ini adalah sebuah berhala yang kita semua punya. Sukanya sia-siakan hidup, terserah untuk apa. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, ayat 22. Sebab namanya yang besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Ayat 22 ini juga membuat saya terharu. Samuel berkata begini untuk menguatkan hati mereka. Untuk kedua kalinya dia mengucapkan pengharapan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sekalipun kamu minta raja membuat hatinya berduka. Sekalipun demikian Tuhan tidak akan buang kalian. Sebab oleh karena dan oleh sebab namanya. Coba saya refresh ya pakai bahasa saya. Sebab Tuhan tidak akan membuang kamu. Sebab namanya yang besar itu kira-kira bunyinya begini. One wrong turn will not wipe you off of God's map. Satu belokan yang salah, sekalipun kau sengaja, tidak akan menghapuskanmu dari petanya Tuhan. Peta rencana Allah. Hati itu rasa kayak seperti disiram air dingin. Apalagi orang seperti saya yang perfeksionis. Orang perfeksionis bukan orang perfect, malah justru sebaliknya. Orang perfeksionis itu yang kudu mau semuanya sempurna. Kalau ada satu hal yang salah, dia akan hukum dirinya. Saya itu orang kayak gitu zaman dulu. Sekarang itu saya ngerti anugerah. Untuk saya bisa menerima kalimat ini susah karena personality kepribadian saya. Saya dulu waktu kecil, mungkin karena persaingan di sekolah. Kalau saya nggak juara satu itu, saya rasa seperti orang yang sudah gagal total. Jadi saya ngerti sekarang misalnya di Jepang, di mana ada orang nggak juara satu. Dulu di Singapura ada banyak sekali yang namanya siswa-siswa yang stres, teman-teman saya. Kalau nggak juara satu, kalau nggak dapat A. Lain cerita dengan gini, ya Pastor Philip, preach it, khotbahkan. Soalnya di sini malas, ada juga beberapa yang malas gitu ya. Ya itu loh, mama semoga dengar. Loh sana bisa dapat A, kenapa dapat B? Jangan pakai kata-kata seperti ini untuk memberi alasan. Tapi ada orang tertentu yang push himself too far. Yang mendorong dirinya terlalu jauh. Kalau ada di sini tipe orang yang beralasan, jangan pakai ayat ini. Tapi kalau ada orang yang selalu menghukum dirinya, pakai ayat ini. Saya tipe begitu, jadi saya ngerti. Anak-anak muda yang stres, umur masih 16 tapi sudah stres, sudah depresi. Karena dia hukum dirinya, dia tuduh diri. Padahal dapat B. Saya dulu kalau nggak juara 1, saya dapat juara 2. Aduh, saya rasanya sudah mau mati. Nah, ayat ini untuk saya bisa terima, susah. One wrong turn, Philip. Satu belokan yang salah, satu kegagalan pun tidak akan bisa mampu menghapuskanmu dari peta kasih karuniaku. Mari kita berdosa, betul? Bukan. Mari kita berbangga, berbesar hati untuk mencoba lagi. Berarti Tuhan tidak pernah menyerah atas kita yang percaya, katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini ayat luar biasa loh. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya.
Karena waktu itu mereka kena guru itu semuanya, mereka sudah basah kuyup sana, sudah ketakutan, sudah gemetaran, berkata, matilah kita. Tuhan berkata, kamu tidak mati, aku masih sayang sama kamu. Ayo mulai sekarang dari kesalahanmu ini, belajarlah sesuatu. Sebab Tuhan tidak akan membuang kamu. Ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Samuel kan diberitahu sama bangsa Israel, please jangan stop, jangan berhenti doa ya. Samuel berkata, enggak akan. Aku enggak akan berhenti doa untuk kamu. Karena kalau aku enggak berdoa, aku berdosa sama Tuhan kalau aku enggak berdoa untuk kamu. Saya bangga dengan Samuel karena hatinya besar. Padahal dia yang ditolak. Tapi instead of feeling hurt, daripada merasa tertolak, dia justru ngetune hatinya ke FM-nya Tuhan. Kalau aku enggak bisa mimpin kamu lagi, karena sekarang aku udah kamu lengserkan, aku akan tetap doakan kamu. Lalu di sini juga ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa it is a sin for a leader not to pray. Dia berkata, jauhlah daripada aku untuk berdosa. Dia pakai kata dosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan. Jadi seorang pemimpin bangsa, pemimpin rohani, papa, mama, kokonya kakaknya, CGL, sponsor bahkan, apalagi coach dan ke atas, adalah sebuah dosa untuk kita tidak berdoa atau tidak mendoakan orang-orang yang kita pimpin. It's a sin. Sekali lagi karena doa itu mengkondisikan hati kita untuk menerima pekerjaan Allah. Bukan hanya berdoa, Samuel berkata, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Dia berkata, sekalipun aku tidak memimpin kamu, aku masih memimpin kamu secara tidak langsung. Aku tidak lagi campur-campur dalam politik negeri karena ini adalah pemimpin bangsa. Dia berkata, aku akan tetap mengajarkan kepadamu jalan yang baik, jalan yang lurus. Aku akan mendoakanmu satu, aku juga akan terus menjadi teladan bagimu. Tahu nggak satu hal, kita tidak mungkin bisa berhenti sebagai pemimpin adalah pengaruh. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Di sini Samuel mengarahkan mata mereka kepada Tuhan. Sebab takutlah sama Tuhan lah, ketahuilah betapa besar hal-hal yang dia lakukan. Samuel arahkan. Itu dia. Hati yang penuh dengan Tuhan akan selalu arahkan mata ke Tuhan. Ayat 25 di sini adalah set endingnya. Karena kita tahu setelah itu bangsa Israel runtuh. Sampai Daud. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan baik kamu maupun rajamu itu. Ini digenapi. Ayat 25 ini tidak perlu berapa pasal lagi langsung digenapi. Kamu akan dilenyapkan di lembah Gilboa. Kamu dan rajamu akan lenyap. Bahkan makan korban, Yonatan orang benar pun kena. Tidak pernah dalam sejarah Israel, bangsa ini diperingatkan bertubi-tubi oleh orang yang paling mutakhir urapannya. Tapi mereka benefitnya sedikit. Ini ironis. Di tempat lain, Siro-Fenisia pun percaya hanya remah-remah. Di sisi sini, sudah dikasih tanda mujizat. Orang berkata, kalau aku lihat mujizat aku percaya. Nggak tentu. Seperti zaman Musa, tidak pernah sebuah bangsa diperingatkan dengan begitu dekat, begitu dahsyat, begitu nyata, begitu mutakhir urapannya, dan bertubi-tubi lagi dan dijelaskan closal termnya itu dikupas satu-satu. Demikian rupa, besar sekali impact-nya, tapi benefit-nya sedikit. Sampai ke mereka, ya gitu aja. Anda jangan heran. Orang yang makan terus sama Yesus, dengar semua pengajarannya. Andai kita ada di sana, kita sudah bertumbuh dahsyat. Dengar langsung, padahal yang dirangkumkan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan cuma sebagian. Pengajaran Yesus tidak semua bisa ditampung, apalagi mujizatnya. Sabda bahagia, berbahagialah orang begini begitu. Di situ ketika mengutuk pohon ara, kita hanya tahu ceritanya, cuma tahu notulennya. Mereka ada di situ melihat siang malam pagi petang setiap mujizat. Kusta disembuhkan, Lazarus. Kita hanya baca tulisan, mereka bisa lihat emosi Tuhan. Mereka jamah Tuhan, apa-apa bisa langsung tanya, guru-guru, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu. And yet, Yudas mati. Yudas tidak percaya. Yudas binasa. Tidak garansi Anda berada di gereja paling hidup, Anda akan hidup. Tidak garansi Anda diajari terus, Anda akan mengerti. Tidak garansi firman Anda di samping, Anda selalu dengarkan dan itu akan membantu. Karena ketika hati kita tidak ada selera untuk mengejar perkenanan Allah, kita hanya terus berkecimpung
dan terus berkubang pada sesuatu yang boleh Tuhan izinkan hari ini untuk aku, orang itu tidak akan pernah bertumbuh. Sekalipun Yesus sendiri adalah gurunya. Nggak usah melalui kami-kami. Yesus sendiri jadi gurunya pun, sufunya pun, dia akan tetap binasa dan gantung dirinya. Buat keputusan hari ini di gereja, kau mau bertumbuh atau tidak? Mau jadi jemaat biasa atau mau jadi pemimpin suatu hari? Make a decision. Jangan jadi follower atau pengikut Yesus. Jadilah murid Yesus. I love you. Bertumbuh di sini. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Siapa belajar sesuatu? Amin. Haleluya. Nyanyi apa, Esra? Kau penjuna Hidupku. That's good. Hatiku serahkan seutuhnya. Jangan sebagian, seluruhnya. Genggamlah masa depanku. Ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam-Mu. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Sekali lagi, kau penjunan hidupku. Biar Tuhan membentuk. Kau penjunan hidupku. Bejana rusak pun Tuhan bisa bentuk menjadi bejana baru. Hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku. Persembahkan seluruh hidupmu, jangan tanggung, saudara. persembahkan Seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan. Mari kita semua bersekutu dengan Roh Kudus. Biarkan firman ini bertumbuh jadi kebenaran di dalam hidup. Oh Ramaya, Ramaya, Iya Ramaya, Iya Ramaya, Sade, Iya Ramaya, Sana Ramaya, Sana Ramaya, Ramana, Oh Ramaya, Sade, Ramaya, Iya Ramaya, Sana Ramaya, Iya Ramaya, Sade. Haleluya. Oh Ramaya, Sana Saya melihat sekelibat seperti ada satu jaket yang dipasangkan, jaket itu loh,
atau rompi lebih tepatnya. Rompi untuk orang yang di rumah sakit jiwa itu. Yang sesak sekali, yang diikat, lalu tangannya juga tidak bisa goyang. Itu barusan saya lihat sekelibat waktu kita berbahasa roh. Itu seperti ada tangan Tuhan yang membuka rompi itu lalu membebaskan orang itu. Saya merasa kali ini ada satu altar call yang di overflow nanti juga maju di situ, ada hamba-hamba Tuhan yang sudah standby. Yaitu orang-orang yang merasa dirinya pernah salah atau sedang salah atau ada suatu penyesalan yang seperti rompi orang gila itu yang menekanmu, mentalmu ditekan, seperti ada suatu roh depresi, seperti ada suatu stres yang benar-benar Anda tahu itu bukan dari pikiranmu. Saya kok merasa rompi-rompi itu akan dibuka di sini. Seperti ada sesuatu yang dilepaskan. Kalau Anda merasa bersalah bukan berarti oke loh ya berbuat salah, tetapi kalau Anda sudah terlanjur salah, bawa kesalahan untuk kepada Tuhan. Baik itu salah memutuskan, atau salah dalam kehidupanmu, salah dalam perbuatan. Ada sesuatu yang Anda mau berputar balik, saya kasih jalan berputarnya, yaitu altar calling. Di sini adalah titik balik kau berputar, putar haluan. Saya kok ngerasa harus memberi altar call ini untuk orang-orang yang akan dibebaskan dari rompi yang mengikat itu. Seperti ada perasaan tertuduh, terdakwa, bersalah, rasanya nggak selesai-selesai di dadamu. Hari ini akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan kasih aku lembaran baru, kasih aku kesempatan baru. Bukankah hari ini kau berfirman, satu kesalahanku itu tidak akan menghapuskan aku dari rencanamu. Mulai hari ini aku mau belajar apa yang benar. Aku mau Tuhan tuntun, aku mau dimuridkan oleh Yesus. Kalau itu Anda, tidak usah pakai malu-malu, karena dalam hadirat Allah seperti ini, Allah bekerja. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memberkati Anda. Majulah ke sini, Tuhan mengasihimu, dan kau pasti akan dibebaskan oleh Roh Kudus. Haleluya, maju sekarang. Haleluya, Tuhan ini seluruh hidupku dalam nama Yesus Kristus. Oh Yesusku, ini kerinduanku, syariatku, kudus Receive grace, terimalah kasih karunia, terimalah kemurahan hati Tuhan. hatiku seperti Mendoakan, haleluya. serupa denganmu. Oh Yesus, oh Tuhan ini. Receive grace,
Saudara yang di depan, ikuti saya berdoa. Kecuali kalau sedang dilawat Tuhan sekarang tidak bisa berkata-kata. Jemaat semua juga ikuti untuk mendukung mereka ya. Saya perhatikan di Balikpapan ada kebiasaan udah maju ke depan, lalu cepet-cepet balik ke belakang. Nggak usah takut, kenapa? Nikmati, lebih lama lebih baik. Nah, tadi maju ke depan ya. Nggak usah malu-malu lain kali kalau lagi altar call. Depan sini tuh nikmati. Ini bukan hanya 1 hari di pelataran. Ini 1 menit di ruang Maha Suci itu. Kalau saya jadi Anda, saya nggak mau tinggalkan kemah pertemuan itu. Ya, kalau saya masih ada di depan, ikuti saya berdoa, katakan Tuhan Yesus, Tuhan aku Yesus, berharga, Aku berharga. aku diampuni, Aku diampuni. aku terima anugerah Aku terima untuk anugerah. hidup baru Hidup baru. sesuai kehendak. Sesuai dengan Mulai hari ini, mulai hari ini, aku kejar aku kejar apa yang berkenan pada Tuhan. apa yang berkenan kepada Sekalipun sekali aku pernah berbuat salah, aku pernah berbuat salah. aku serahkan hidupku, Serahkan masa hidup, depanku masa depan dalam rencanamu. Pakai aku Tuhan, pakai aku sesuai dengan sesuai kesabaranmu. Dalam nama Yesus. dalam nama Oh, Yesus. amin. Jemaat semuanya, mari kita letakkan tangan kita, boleh di mata kita dulu enggak? Bilang gini sama saya, Tuhan kasih saya mata. Katakan, Tuhan beri saya mata yang peka untuk perkara-perkara Allah. Pegang telingamu. Tuhan, beri saya telinga untuk dengar suara Roh Kudus. Pegang hatimu. Katakan, Tuhan, beri saya hati yang bersih dan jernih untuk mengambil keputusan yang menguntungkan banyak orang. Untuk mengambil keputusan-keputusan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu seperti ini. Tuhan, pakai tanganku. Apapun yang kujamah, Kau berikan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, Serupa denganmu, murnikan hatiku, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini biar sungguh-sungguh kami merasa, kami tahu bahwa kasih setia Tuhan bukan karena performa, tapi Tuhan komitmen untuk mengasihi kami. Karena tugas kami adalah menyadari keadaan kami lalu bangkit. Dan biar terus kami boleh melihat kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.